Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Selasa tanggal 29 November kita kembali bisa hadir di majelis Jum kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab dengan mengembangkan metode manhaji. Semoga apa yang telah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya sudah bisa dipahami, dan semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini juga Allah mudahkan untuk memahaminya. Untuk itu mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran dan kita bisa mengamalkannya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan rabbana. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah semoga menjadi wasilah kita dimudahkan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Tema kita malam hari ini adalah masih bagian ma'rifah, yaitu yang disebut dengan isim isyarah. Jadi ada beberapa kelompok yang termasuk ma'rifah, diantaranya adalah isim alam, kemudian ada yang beralif lam, kemudian ada domir yang telah kita pelajari, dan sekarang ada isim isyarah. Ya. Isim isyarah adalah isim yang biasanya digunakan untuk menunjuk suatu isim yang lainnya, ya, suatu kata isim yang lainnya. Nah, atau kita sering mengenalnya kata tunjuk. Ya, jadi isim isyarah ini adalah kata tunjuk. Nah, semua isim isyarah di dalam bahasa Arab itu termasuk isim ma'rifah. Ya, jadi bermakna spesifik. Jadi ketika menunjuk sesuatu itu lebih spesifik secara makna, tidak umum, ya. Nah, isim ma'rifah ini ada beberapa bagian. Contoh di antara bagiannya dari segi makna yaitu dekat dan jauh. Dan juga nanti ada yang bersifat tempat, ya gitu. Jadi maksudnya
fungsinya untuk menunjukkan tempat gitu. Nah, dari segi makna untuk dekat itu kita mengenal ada isim isyarah seperti hadza, kemudian hadani, haulai. Nah, ini adalah untuk mudzakkar. Perbedaannya hadza ini kalau kita menunjuk atau ya menunjuk satu orang laki-laki, baik ini manusia atau nanti isim mudzakkar yang sifatnya benda, misalkan ya, di luar manusia. Jadi kalau ada mudzakkar laki-laki satu orang itu untuk menunjuk menggunakan kata tunjuknya itu menggunakan hadza. Kalau yang ditunjuknya dua mudzakkar maka hadani ya ditambah nun ya itu menunjukkan musanna. Nah, kalau yang ditunjuknya mereka laki-laki atau mudzakkar banyak itu haulai. Kemudian untuk muannas itu yang satu orangnya dekat itu hadihi. Saat ini perempuan satu orang atau ini isim muannas satu ya. Kemudian kalau yang ditunjuk isim muannas dua, baik manusia atau benda, hatani ya, hatani. Ya bedakan kalau hada hadani. Tapi kalau hadihi itu hatani, itu perubahannya ya, pakai ta. Kemudian kalau untuk merekanya ini sama antara perempuan laki-laki menggunakan isim isyarahnya haulai ya. Tinggal nanti untuk mengetahui apakah ini muannas mudzakkar yang ditunjuknya nanti ya. Jadi isim yang ditunjuknya apakah muannas atau mudzakkar. Nah, itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk makna atau yang ditunjuk dekat ya. Kemudian kalau yang ditunjuknya jauh itu menggunakan dzalika, ini untuk mudzakkar satu orang. Kalau musanna mudzakarnya danika itu. Kemudian kalau apa? Tilka ini untuk yang muannas ya, untuk muannas ya. Muannas. Kemudian muannas satu orang. Kalau muannas dua itu tanika. Nah, untuk yang jamaknya yang banyak itu laki-laki perempuan itu menggunakan ulai atau ulaika. Ini sama ya, perempuan atau mudzakkar atau muannas yang jauh itu isim isyarahnya sama, ulai dan ulaika. Kemudian juga ada isim isyarah yang digunakan untuk tempat. Nah, contohnya huna, artinya di sini. Ya. Hunaka itu di sana, menunjukkan tempat, tetapi maknanya lebih jauh. Nah, lebih jauhnya tapi jaraknya sedang ya, bukan jauh banget. Kalau jaraknya lebih jauh lagi, bukan sedang, itu menggunakan hunalika ditambah lam ya sebelum kapnya. Jadi kalau jauhnya sedang hunaka, tapi kalau jauhnya lebih jauh menggunakan hunalika. Nah, kemudian ada kata sama di sana. Ini umum ya. Di sana ya termasuk agak jauh ya, jauh mau agak jauh atau tidak jauh ya, mending jaraknya bukan dekat ya, agak jauh itu menggunakan sama seperti itu. Kemudian isim isyarah juga ya kaidahnya itu kafnya ya seperti dalika itu bisa berubah kalau mukhatabnya ya ini jadi kaf di sini adalah kaful khitab namanya ya. Kaful khitab itu adalah huruf kaf untuk yang ditunjuk ya mukhatab orang kedua. Jadi orang yang ditunjuknya
atau benda yang ditunjuknya, kalau tersebut 2, 1, 3, maka itu kapnya bisa berubah. Kalau 1 zalika, kalau 2 zalikuma, kalau banyak zalikum gitu. Ini untuk mudzakkar gitu. Kalau muannas tilka itu 1 kan. Kalau kalau duanya tilkuma, kalau banyak tilkunna gitu. Kemudian juga isim isyarah ini boleh ditambahkan huruf jar kaf ya. Masih ingat kan huruf jar? Bikali rubba ila ala min fi'an wa hatta ya. Ada huruf kaf di antaranya huruf jar ya. Jadi sebenarnya isim isyarah itu yang isyarahnya itu sebenarnya huruf za ya. Huruf zal berharokat fathah sama alif itu yang aslinya huruf isyarah ya. Termasuk nanti hada gitu kan, hadani gitu. Itu nanti yang aslinya isyarahnya adalah za. Nanti hanya adalah huruf tanbih sebenarnya gitu ya. Kalau zalika itu daknya. Nah, li sama kaknya dan nanti kapnya kapul khitab. Nah, kapnya itu yang ditunjuk orang keduanya atau benda keduanya itu boleh kalau ada bilangannya yaitu boleh ditambahkan ya 2, 3 lebih dalika dalikuma dalikum tilka tilkuma tilkunna. Nah, kemudian huruf za yang merupakan asli isim isyarahnya itu boleh ditambahkan dengan huruf kaf, huruf jer. Jadi misalkan jadi kada atau hakada. Nah, kalau kada itu kan huruf isim isyarahnya za ditambah kaf. Kalau hakada itu ditambah huruf h, huruf tanbih sama kaf, huruf jar. Kemudian kalau kadzalika ini ada tambahan kaf, kemudian lam sama kaf. Nah, itu adalah perubahan-perubahan atau bentuk-bentuk daripada isim isyarah ya yang bisa digunakan dalam kaidah-kaidah bahasa Arab dan ini semua hampir ada semua dalam Al-Qur'an kecuali kada sama tilkunna ya ini beberapa tidak ada dalam Al-Qur'an tapi mungkin bisa dicari nanti di dalam literatur Arab yang lainnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Saya nanya Ustaz, Oh boleh, bagus, silakan. ada aturannya nggak Ustaz untuk menentukan dekat, sedang, kemudian jauh gitu? Untuk menunjukkan dekat sedang jauhnya itu memang tidak ada ukurannya ya. Jadi dikira-kira aja Pak Agus. Ada kemungkinan nggak orang misalnya dalam ada pembicaraan gitu keliru menggunakan yang dekat padahal harusnya jauh. Mungkin nggak Ustaz? Eh, Insya Allah enggak ya. Yang terpenting begini, kalau kita berkomunikasi dengan beberapa orang berdekatan, maka itu termasuk dekat. Tapi kalau kita berkomunikasi misalkan lagi apa lagi ngobrol misalkan ya berdua bertiga, kemudian di kejauhan ada temennya yang keberapa mau sedang jalan menuju, nah itu masih bisa menggunakan yang jauh gitu, misalkan dalika gitu. Gitu ya. Atau bagaimana Pak Gus? Pertanyaannya apa saya kurang paham ya? Udah sih Ustaz. Ya sebenarnya lebih ke apakah ada aturan atau kaidah menentukan dekat itu misalnya kalau kita menunjuk ke barat dekat itu ada ukurannya berapa kilo misalnya atau enggak untuk sedang itu untuk dari kita itu berapa kilo lagi misalnya Nah, seperti itu dia. Saya tidak mendapatinya, Pak Gusti. itu. Jadi tidak ada ukurannya gitu. Jadi dikira-kira saja. Karena di sini kan nanti juga
apa ya, seperti untuk tempat ya. Tadi kan kayak hunaka sama hunalika itu hanya dibedakan jauhnya sedang dengan jauh banget itu. Jadi yang hanya dibedakan seperti itu saja. Kira-kira seperti itu Pak Gus. Nanti kalau saya dapat jawabannya mungkin saya sampaikan ya. Siap, siap. Oke, Ustaz, lanjut Ustaz. Sampai saat ini saya belum tahu tuh kalau pakai ukuran. Gitu. Tapi bagus ya kalau memang nanti ketemu jawabannya, bisa jadi ada jawabannya ya, bisa jadi ya. Gitu. Tapi yang saya tahu nggak pakai ukuran. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita akan coba lihat contoh-contohnya di dalam Al-Quran ya untuk isim-isim isyarah yang telah tadi kita baca, kita lewati ya. Ada 3 ayat ya yang akan kita coba bahas pada malam hari ini, yaitu surat Ali Imran ayat 138, kemudian surat Al-Hajj ayat 19, kemudian surat Az-Zukhruf ayat 88. Nah, ini adalah ayat-ayat yang di dalamnya ada isim isyarah ya. Untuk surat Ali Imran ayat 138 itu ada isim isyarah hada. Kemudian surat Al-Hajj ayat 19 itu ada isim isyarah hadani. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 88 ada isim isyarah haulai. Baik, saya akan bacakan ayatnya biar kita mendapatkan pahala dari Allah dengan baca ayat. Nanti diikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan sama-sama yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Baik. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Silakan. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Wakilihi ya Rabbi inna haulai qaumun la yu'minun. Wakilihi ya Rabbi inna haulai qaumun la yu'minun. Baik, itu ayat-ayat yang saya kutip ya, ada kebanyakan memang penggalannya ya, tidak full karena kita mengambil yang ada isim isyarahnya ya. Untuk ayat pertama surat Ali Imran ayat 138 ya. Di situ ada isim isyarah hadza ya. Hadza bayanun ya. Hadza bayanun linnas ya. Ini artikannya ini ya. Ini yang ditunjuk mana? Ini bayanun ya. Ya, itu Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an hada bayanul linnas ya, di mana jadi ini menunjuk Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an bayanul linnas ya. Penerang ya. Dijelaskan bayanul linnas ya. Baik.
Kemudian untuk ayat kedua ada kata hadani khosmani ya. Hadani khosmani. Perhatikan, setelah isim isyarah hadani yang menunjukkan musanna, itu setelahnya ada kata khosmani ya. Kata khosmani itu di akhirnya ada alif dengan nun ya. Itu juga menunjukkan isim musanna ya, isim musanna. Kemudian di ayat ketiga haulai qaumun ya, haulai qaumun. Itu setelah kata haulai ada qaumun ya, ada qaumun. Nah, qaumun itu kan banyak ya. Jadi qaumun itu banyak, maka disitulah menggunakan isim isyarahnya haulai ya, haulai. Seperti itu. Kita kembali kepada surat Ali Imran ayat 138 ya. Kata hadza ini isim isyarah untuk menunjukkan kepada Al-Qur'an, ini Al-Qur'an. Kemudian ada keterangan bayanun linnas, seperti itu. Baik. Ada yang baru bergabung lagi. Siapa nih? Bu Aminah. Baik. Akan kita coba bahas ya ayat Ali Imran 138, selain kata hadza yang merupakan isim isyarah ya. Kita lihat ada kata bayanun, ada kata linnasi, ada kata wahudan, wa mau'idatun, kemudian lil muttaqin. Nah, kita coba menganalisa struktur ya, struktur ayat ini dari suku kata yang yang tergabung atau yang menyusun ayat ini. Baik. Kita mulai ya, kita bahas sama-sama. Kata bayanun. Kira-kira ini termasuk jenis suku kata apa? Isim, fiil, atau huruf? Isim, Sim, Ustaz. Ustaz. Nah, isim. Kenapa isim? Karena kan di depannya kan isim juga, jadi kan kata tunjuknya sesudahnya isim. Isim Oke. isyarah. Pak Agus, Isim tanah ya. nah, kira-kira tanda isimnya apa Pak Agus? Tanwin, Ustaz. Tanwin ya. Jadi selain ada isim isyarah di depan yang menunjukkan untuk isim, di sini kata bayanun itu juga ada tanda isimnya, yaitu tanwin. Ya. Ingat kalau ditanya tanda isim itu yang 6 ya. Ada tanwin, diakhiri tanwin, diawali alif lam, kemudian ada jer, ya kasroh, di mana sebelumnya ada huruf jer, kemudian ada huruf nida, huruf panggil. Mohon maaf Ustaz, suaranya kurang keras. Oh, baik. Kemudian tanda isim itu selain huruf nida ada musnad. Musnad itu mubtada atau fa'il. Kemudian yang keenam tanda isim itu adalah idhofah, ya, idhofah. Udah jelas Bu Aminah? Baik ya. Nah, untuk kata bayanun ini adalah isim dengan tanda ada tanwin ya di akhirnya. Jadi ini satu kata. Oke. Kita lanjut kepada kata linnasi. Baik. Untuk kata linnasi, kira-kira berapa suku kata nih kata linnasi? Dua ya Ustaz. Dua, Ustaz. Dua. Ya, dua. Yang pertama apa? Jer, li, Li. nas. Betul. Li ya, li-nya adalah huruf jer ya.
Kemudian yang kedua an-nasi. An-nasinya ini isim ya. Karena didahului huruf jer. Kalau ada huruf jer, maka itu bisa dipastikan kata setelahnya itu adalah isim. Dan kalau ada huruf jer, kata setelahnya, huruf terakhirnya itu harus kasroh. Linnasi, seperti itu ya. Nggak boleh linnasa atau linnasu. Ini cara baca, penting. Kalau ada huruf jar, pasti kasroh. Baik. Kemudian kata wahudan. Ini berapa suku kata nih? 2. Dua. Yang pertama, Wawu dan Wau hudan. dan hudan. waw dan hudan ya. Wawunya apa nih? Wawu atof. Ya, huruf ya. Ya huruf. Huruf hudannya Isim. isim Isim karena ada tanwin. Tanwin. Baik. Jadi hudan sama bayanun itu sama-sama isim dengan tanda tanwin. Cuman beda tanwinnya saja. Kalau bayanun tanwin domatain, kalau hudan itu tanwin fathatain ya, seperti itu. Baik. Kemudian kata wa mau'izatun. Nah, ini berapa suku kata nih? Oh, itu 2 juga kayaknya ya Ustaz. 2. Oh. Bu Suaibah 2. Pak Agus? Saya belum pernah tahu yang mau itu Ustaz. Yang mau itu mau itu gabung dengan idotun atau terpisah itu aja. Iya, oke nggak apa-apa. Tapi perkiraan Pak Agus berapa nih? Perkiraan aja. Eh, 2 apa 1 apa 3? Mau dua, izatun. dua, dua. 2, oke. Mau izatun. Bu Aminah apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Mau 1, 2, za 3, tun 4 ya. 4, Masya Allah. Izatun. Mau izatun. Bagus nih. Kayaknya punya jawaban yang Jurus lengkap Arabi. ini. Coba Bu Aminah kira-kira perlu dijelaskan. Wa mau'izatun ini dari 4 suku kata ya. Yang pertama apa Bu? Tadi wa ya. Mau. Wa kan huruf ataf. Huruf atau terus Mau. maunya apa? Jenis suku atau apa nih? Ada isim, ada fi'il atau huruf? Enggak ada apa. Itu kan gabungan mau izatun, Pak. Baru ada artinya. Kan gini Bu. Pertanyaan saya kan kalimat wa mau'izatun ini struktur katanya berapa kan? Jadi gini, suatu kalimat dalam bahasa Arab atau ayat itu kan terbentuk dari struktur kalimat terkecilnya yaitu yang 3, ada isim, ada fiil, ada huruf gitu. Itu kalimat apapun baik dalam ayat atau dalam literatur Arab lainnya, bahasa Arab lainnya, kalimat atau jumlah sempurna itu pasti strukturnya terdiri daripada huruf, isim atau fiil. Nah, Iya. kata wa mau'izatun ini berapa suku kata nih? Mau izatun. 2, 3, 4. Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, kata wa mau'izatun ini adalah hanya 2 struktur kata. Mau izatun itu. Ya. Jadi yang pertama wa ya huruf, yang kedua mau'izatun. Ini 1 suku kata isim. Ya. Jadi maunya itu enggak pisah. Secara tulisan pisah, tetapi secara suku kata dia nyambung dengan izatun. Enggak ada artinya ya. Wa mau'izatun. Ini kan asal katanya dari wa'adha. Iya. Wa'adha kemudian nanti akan ketemu di
tasrifnya itu untuk kata wa mau'izatun yang artinya mau'izah ya. Semacam pelajaran atau nasihat kalau diterjemahkannya. Kalau wa'adha itu kan menasehati. Mau'izahnya itu nasihatnya, isimnya gitu. Kalau boleh tahu Bu Aminah tinggal di mana Bu? Saya di Jakarta, Pak, Jakarta Utara. Bareng sama Bu Suaibah ya? Suaibah, ya mungkin saya Jakarta Utara saya. Ya, Bu Suaibah juga Tanjung Priok itu. Iya, tapi nggak kenal Ustaz. Oh, nggak kenal, ya udah nggak apa-apa. Biar kenal kita. Ya, selamat datang Bu Aminah ya. Iya, iya. Ini baru bergabung Bu ya? Baru malam ini, Pak. Ya. Dapat info dari siapa Bu? Dapat dari ini, dari apa? Di grup WA. Ya. Nanti insya Allah setiap Selasa kita diskusi begini Bu, belajar bahasa Oh, Arab. Selasa malam, Pak ya? Iya, Selasa malam. Ajak teman-teman yang lain boleh yang grupnya. Kita diskusi aja Bu. Memang lagi haus bahasa Arab, Pak. Ya, kita diskusi aja. Saya Iya, iya. jadi enggak satu arah. Biar kita saling murojaah Bu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi saya ulangi, kata wa mau'izatun itu dua suku kata ya. Wa huruf sama mau'izatun itu isim yang ditandai dengan tanwin. Di mana mau'izatun itu berasal katanya itu dalam kamus dari wa'adha. Baik. Kata lil muttaqina. Nah ini kira-kira menurut Bu Aminah berapa suku kata nih Bu? 2. Yang pertama, Lil. li. Li itu apa, Bu? Huruf isi fiil? Huruf. Huruf apa, Bu? Huruf jer. Huruf jer, mantap. Kemudian suku kata yang kedua apa, Bu? Muttaqin. Al-muttaqin. Ini termasuk apa, Bu? Isim, fiil, huruf, muttaqin? Isim. Kenapa isim, Bu? Kan kata benda itu, Pak. Iya, kata benda. Tetapi kalau ditanyakan kenapa itu disebut isim, berarti kan ada tandanya, Bu. Muttaqin, ya. Nah, tanda isimnya apa, Bu? Muttaqin di situ. Ya nun. Iya nun itu. Kalau iya nun termasuk tanda isim apa, Bu? Oh, saya belum paham, Pak. Oke, nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau di sini untuk tanda isim yang terdekat adalah ada huruf jer, Bu, li. Oh, li-nya ya. Ya, kan gini. Saya ulangi lagi. Yang kalau ditanya tanda isim itu hanya 6, Bu, tanda isim itu. Yang pertama itu diakhiri tanwin. Seluruh kata kalau diakhiri tanwin pasti isim. Yang kedua seluruh kata kalau diawali alif lam atau ada alif lam itu pasti tanwin. Ya. Isim ma'rifat. Ma'rifat, termasuk ma'rifat. Kemudian yang ketiga kalau ada huruf nida, ya karena yang dipanggil pasti isim kan. Kemudian yang keempat itu musnad. Apa musnad? Huruf jer dulu ya, huruf jer. Ya, huruf jer yang bikali ruba ila alamin fi'an wa tahata. Kemudian, nah itu kalau huruf ada huruf jer sebelumnya, maka kata setelahnya pasti isim. Yang kelima musnad. Musnad itu mubtada atau fa'il. Mubtada itu biasanya isim yang mengawali suatu kalimat sempurna atau kalau dalam ayat isim yang berada di awal ayat itu juga disebut mubtada. Yang keenam tanda isim itu adalah idhofah, Bu. Kalau mudhof ilaihi itu pasti isim. Nah, jadi kalau ditanya isim itu ya. Nah, untuk lil muttaqin ini tanda isimnya adalah karena ada huruf jer, li. Li alif lam. Nah, kemudian di kata al muttaqin sendiri ada alif lam. Iya. Tuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Baik ya, untuk ayat pertama bisa dipahami ya. Insya Allah. Kita sambung ayat keduanya surat Al-Hajj ayat 19 ya. Hadani ini adalah isim isyarah untuk dekat dan musanna mudzakkar ya. Jadi yang ditunjuknya musanna mudzakkar, isim musanna mudzakkar dekat.
Oke, kita langsung kepada kata khosmani. Kata khosmani, berapa suku kata ini? Khosmani. Bagus, Bu Suaibah. Satu. Satu, Pak. Satu. Satu arti. Satu. Ya. Satu suku kata ya. Baik, ya betul ya. Kata khosmani ini satu suku kata ya. Ini termasuk isim. Isimnya isim apa nih? Isim nakirah. Isim nakirah. Oke. Untuk mudzakkar, muannas atau mufrad, musanna? Muzakkar ya. Musannas. Ya, musanna. Karena ada apa musanna, Bu Suaibah? Alif dan nun. Alif dan nun. Oke ya, khosmani. Jadi itu tunggalnya khosmun. Kemudian karena ada kata tunjuknya musanna, hadani dimusanakan lagi khosmani. Ya, oke. Ada yang baru gabung juga nih. Anas, apa kabar Anas? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sibuk ya, jarang join. Alhamdulillah malam ini bisa join ya. Baik, kita lanjutkan. Kata ikhtasamu. Ikhtasamu. Nah, siapa yang tahu nih? Satu suku kata apa dua apa tiga? Satu. Satu. Satu Ustaz. Ini apa termasuk jenis apa nih? Isim, fiil, huruf? Ikhtasamu. Fi'il Ustaz. Fiil apa Anas? Fi'il. Al-Madi. Fiil madi, Ustaz. madi. Anas Madi. fiil apa? Fi'il madi Ustaz. Ya, fiil madi betul ya. Ini fiil madi. Kira-kira kalau nyari di kamus dari kata apa nih Anas? Ikhtasamu. Sudah kita Khosoma ya Ustaz ya? Khosoma. khosoma. Ya betul ya. Ikhtasamu itu kalau nyari di kamus dari kata khosoma. Ingat ya, kalau kita ditanya bagaimana mencari di kamus, kalimat apapun itu kembalikan kepada 3 huruf ya. Berarti kalau lebih dari 3 huruf itu ada huruf tambahan. Huruf tambahannya harus kita ketahui, kemudian kita hapus, baru sisakan 3. Dari mana kita mengetahui huruf tambahannya? Huruf tambahan untuk huruf untuk fiil itu ada 10 yang disingkat dengan sa'altumuniha. Jadi ada huruf sin, ada huruf hamzah, ada huruf alam, kemudian huruf ta, ada huruf mim, ada wawu, ada nun, ada iya, ada ha, sama ada alif. Itu dah huruf tambahan dalam suatu kata kerja. Apabila kalau kita mau mencari di kamus, itu huruf tambahannya dihapus dulu sampai menyisakan 3 huruf. Ya, di sini ada ikhtasamu itu ada alif ya. Maka alifnya hapus. Kemudian ada ta, taknya Tak hapus. dihapus. Kemudian Dua ada alif. wawu sama alif lagi, ya kan? Hapus. Berarti tinggal kho, so, sama mim. Nah, itu adalah huruf asli fi'il madinya, khosoma. Bagaimana? Paham? Insyaallah Ustaz. Nah, kemudian fi, ini jenis kata apa nih? Isim, fi'il, huruf? Huruf jer. Huruf jer, betul. Rabbihim, satu kata, dua kata? Dua. Dua, bagus. Tuhan mereka. Kenapa, Bu? Rab Tuhan ke mereka. Oke, terima kasih, Bu. Mau tanya ke Anas nih. Rabbihim, isim bukan? Isim Ustaz. Isim. Menurut Anas, kata Rabbihim, tanda isimnya apa nih?
Karena itu Ustaz, ada himnya Ustaz. Ya, maksudnya apa jenis Apa ya? tanda isimnya? Kalau ditanya tanda isimnya apa? Kalau him kan domir. Iya sih. Rabi isim jamid. Majrurun bijer, Ustaz. Majrurun bijer, maksudnya huruf jer, Bu. Sebelumnya kan ada huruf Fi, ada jerfi fi. maksudnya. Iya ya. Ingat ya, kalau kita lagi baca ayat, baca kalimat Arab ya. Jadi jangan hanya terfokus kepada kata itu, lihat sebelum Ya, dan benar. sesudahnya ya. Di sini sebelum rabbihim ada huruf jer fi, ya kan? Iya Ustaz. Maka robbinya itu tanda isimnya adalah fi gitu. Nah, oke. Itu tanda pertama. Saya mau tanya tanda kedua untuk kata robbi. Tanda isimnya apa nih selain huruf jar fi? Ada nggak tanda isim kedua selain huruf jar fi? Robi itu ma'rifat, yang menunjukkan kata yang ma'rifat. Idofah, Ustaz. Hah? Idofah. Pak Agus, betul idofah ya. Jadi kata Robbi ini idofah kepada him. Gitu. Jadi selain ada huruf jerfi, Robbi ini juga termasuk idofah kepada domir him. Maka kata Robbi itu tanda isimnya ada dua, ada huruf jerfi sama idofah kepada him. Kalau himnya isim karena dia domir. Pahim tum? Nah, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Baik. Kita lanjut kepada ayat ketiga ya. Wakilihi ya Rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Nah ini coba siapa yang tahu nih? Wakilihi berapa suku kata nih? 3 ya. Wakilihi 3. 3 wakilihi. Oke. Damir. Oke, sebentar. Saya mau tanya satu-satu nih. Dari mulai Bu Syuaibah. Yang pertama apa, Bu? Wawu huruf atof. Kedua, Kili. Apa ya? isim fiil huruf kili. Fi'il ya, Ustaz. Fiil apa? Fi'il apa isim ya? Oh, isim, Ustaz. Isim. Yang ketiga, Damir. I-nya isim domir. oke. Ada yang punya jawaban beda selain Bu Syuaibah, Bu Aminah atau Pak Agus atau siapa tadi? Anas? Ada yang tahu nggak? Ini memang agak susah nih. Kili, terutama kata kili. Kalau wa-nya jelas ya, huruf. Hi-nya domir. Kan yang agak susah nih, kili. Kenapa ini isim? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Ada yang tahu? Iya. Oke. Coba kalau di Al-Quran juga ada yang senada dengan ayat ini tapi beda dikit ya. Kalau ini pakai tanwin. Itu di surat An-Nisa ayat 122. Itu kan Allah berfirman, ada yang hafal nggak? An-Nisa 122. Itu kalau dibaca, waman asdaqu minallahi qila. Silakan baca lihat Al-Qur'annya di HP atau di ini. Ada kata qila. Ada yang buka HP Al-Qur'an? 122 ya, Ustaz. An-Nisa 122. Ya, di situ Iya, akhir ayat ya, waman Ya. asdaqu minallahi qila. ya kan? Waman asdaqu minallahi qila, ya kan? Iya. Itu kan terakhirnya tanwin kan? Mm-mm. Kalau tanwin pasti isim kan? Iya. Iya.
Nah, bedanya dengan ayat ini, kalau ini diidofahkan kepada domir hi, maka tanwinnya hilang. Hmm. Itu. Berarti ini idofah itunya yang Ustadz ngikut Ya, ini di idofah. sini idofah kepada hi, ya domir huwa, ya. Asal katanya dari apa? Dari kola. Jadi kili ini berasal dari kata kola, ya kola yakulu, artinya apa? Berkata ya. Berkata, iya. Hmm. Jadi itu kalau teman-teman cari di kamus atau di apa, itu carinya dari kola. Jadi kola yakulu itu kata kerjanya. Kili itu isimnya. Jadi bentuk masdar lah, kilan gitu kan masdar. Kalau nggak idopah tanwin kan kilan gitu kan. Karena di akhir ayat dibaca kila Anisa 122. Nah, kalau di sini didopahkan kepada domir huwa, maka tanwinnya hilang, wakilihi, seperti itu ya. Kemudian kata ya Rabbi, berapa suku kata nih? 2 Ustaz. Yang pertama? Harfun nida itu Ustaz. Ya. Iya betul, Anas. Dan Rabbi. Tidak, ya. Kemudian yang kedua? Rabbi Ustaz. Rabbi, ini apa nih? Isim, fi'il, huruf? Isim Ustaz. Kenapa isim, Anas? Itu dia sebelum Rabbi itu ada harfun nida Ustaz. Mantap. Ya, betul. Jadi ingat kalau ditanya kenapa isim, ya berarti kembali kepada tanda isim. Tanda isim yang 6 itu. Di sini kalau di sini kan ada huruf nida. Kalau ada huruf nida, ada huruf jer, itu semua adalah tanda-tanda isim. Baik. Kemudian inna, ya. Inna. Oke. Kata inna ini termasuk suku kata apa nih? Huruf Tahu? Ustadz. Huruf apa, Bu? Huruf apa yang kemarin lupa. Huruf kosam apa ya? Tina bersaudara bukan Pak Ustaz? Nah, Iya, huruf inna kosam. bersaudara, betul Bu Teti. Baru gabung Alhamdulillah. langsung. Ya, inna bersaudara apa tuh Bu? Huruf apa tuh? Taukid Ustadz. Ya, inna itu huruf taukid tapi juga ada fungsi nasab ya. Jadi dia secara makna taukid, tetapi kalau secara kedudukan kalimat setelahnya isimnya itu nasab, mansub. Baik. Haula'i tadi kita bahas ya, ini isim isyarah. Kaumun. Ini jenis apa nih? Isim, fi'il, huruf? Isim. Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Ada tanwin, betul. La yu'minuna. Berapa suku kata nih? 2. La yu'minuna. Oke, 2 ya. Yang pertama apa? La ya. La nafi lil jins. Nah, yu'minun. Fi'il Fi'il apa mudhari ya? Mudhari. Apa tanda fi'il mudhari'nya coba? Iya. Yu, depannya yu. Ya. Ya, di depannya ada huruf iya, betul. Ya, baik. Selesailah pelajaran kita malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Saya bingung Pak tentang emak Pak. Kenapa, Bu? Arti emak itu. Ada yang arti tidak, ada arti Oh, iya. Itu belum kita pelajari, tetapi sebagai muqaddimah, jadi beberapa huruf itu memang ada yang fungsinya ganda, Bu. Jadi ada nafiyah, nanti juga ada jadi ada beberapa huruf yang fungsinya tidak satu, jadi bisa disebut ganda. iya. Banyak artinya Pak ya. Ya, nanti kita akan pelajari di bab huruf, Bu.
Iya, iya, iya. Nah, jadi insya Allah sabar Bu ya. Kalau Bu Aminah ada waktu setiap Selasa malam, kita akan sampai insya Allah pada bab huruf khusus itu nanti ada satu tema. Saya sudah bikin slide-nya. Itu jenis-jenis huruf Bu. Ini kan Pak dari teman Pak, mudah-mudahan dapat langsung kepada saya nanti Pak ya di grup. Iya, itu. Bu Aminah boleh tahu nomor teleponnya Bu biar saya ini simpan Bu. 081 Ya, 74 74 80 80 47 47. 75. Baik, ya. Nanti biar saya simpan. Jadi kalau ada informasi biar saya sampaikan. Jadi nanti, Terima kasih, Ustaz. ya sama-sama Bu. Insya Allah nanti emang bab huruf itu cukup panjang juga ya. Jadi karena banyak juga ternyata, dan di samping banyak ada beberapa huruf emang double ya makna. Ada seperti huruf lam, huruf mim ya. Itu Banyak arti Pak ya. ya, nanti bagaimana fungsinya napia, kayak la itu kan ada la nahi, Iya. ada la napi itu kan. Nah, itu bagaimana cara mengetahuinya? Insya Allah nanti kita di bab huruf kita pelajari Bu ya. Baik, saya kira untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan. Maaf. Bu Teti, apa kabar? Baru gabung ya, mohon maaf, telat. Iya, maaf Pak Ustadz. Apa nanti didengarkan rekamannya Bu ya. Baik Pak Ustadz. Insya Allah pada intinya setiap Selasa bila tidak ada halangan kita terus ya lanjut pelajaran kita, dan saya juga rekam nanti kita posting di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu yang ketinggalan bisa kembali memutarnya di YouTube. Ini udah berapa kali pertemuan Ustaz? Ini sudah berapa ya? Udah banyak ya? Dari bulan, kalau nggak salah bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya udah 5 bulan Bu. Saya berapa malam ini Pak dari teman dari WA juga. Iya, setiap Selasa. Tapi memang setiap Selasa ini materinya nggak terlalu banyak Bu. Walaupun sudah lama, tetapi materinya dikit-dikit Bu. Iya. Mungkin ngerti Pak saya. Karena saya juga tidak mau cepat-cepat. Yang penting kita paham, diskusi. Mungkin nguasain. Gitu. Di Ustaz tinggal di mana Ustaz? Dari mana ini pengajiannya? Saya tinggalnya di Hutan Kayu Bu. Hutan Kayu. Ini grup yang mana Pak ini pengajian ini? Saya pernah ngisi di Islamic Center Bu, metode Mumtaz. Iya. Kemudian ya teman itu grup ibu-ibu yang Mumtaz itu saya ajak. Saya punya kajian bahasa Arab dengan metode manhaji ini namanya Bu. Jadi ini sebenarnya metode manhaji yang saya kembangkan dengan contoh-contoh dari ayat yang lebih luas lagi, gitu kan? Yang saya bahas setiap Selasa malam, Bu. Iya. Jadi nanti Ibu bisa Insya Allah Pak Ustaz, saya mau ikut. Ya. Pokoknya setiap Selasa malam kalau saya tidak meliburkan, insya Allah terus ada Bu. Gitu. Nah, Ibu juga boleh ngajak teman-teman yang lain. Karena ini sifatnya diskusi Bu, jadi kita murojaah. Iya. Ibu, bagus, Ibu boleh ngasih masukan ke saya gitu. Jadi nggak satu arah saya mengajarnya Bu. Iya. Karena kalau satu arah nanti belum tentu saya nggak bisa mengukur pemahaman kita Bu. Baik, saya kira untuk malam ini cukup dulu Bu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah ketemu lagi Selasa depan. Semoga Allah kasih kesehatan kepada kita dan panjang umur. Ketemu lagi. Amin. Mari kita tutup kajian malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.